wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube ini. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari strategi pembelajaran kooperatif. Apa itu pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif merupakan proses pembelajaran yang menerapkan sistem kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada pembelajaran kooperatif yaitu tahap pertama, tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memotivasi siswa dalam belajar. Di sini guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang akan dicapai. Tahap kedua, penyajian informasi atau materi. Pada tahap ini, guru memberikan materi kepada siswa melalui demonstrasi atau bacaan. Untuk mensimulasikan hari ini, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa saja sih bagian-bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan terdiri dari bunga, daun, buah, batang, dan akar. Yang pertama, kita akan membahas akar. Adapun fungsi akar, yaitu menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi. Selain itu, ada pun macam-macam akar. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Contohnya akar kelapa dan akar pepaya. Yang kedua, akar tunggang, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, misalnya kopi, mangga, dan asam. Selain itu, menurut sifat dan fungsinya, akar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, contohnya pohon beringin. Yang kedua, akar pelekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan pada kayu, tembok, atau tumbuhan lain. Contohnya akar pada tumbuhan sirih dan lada. Yang terakhir ada akar tunjang, tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah, gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah. Contohnya akar pada pohon pandan. Selanjutnya masuk ke bagian-bagian akar. Bagian akar terdiri dari rambut akar. Rambut akar berfungsi sebagai pintu masuk air dan zat makanan atau mineral dari tanah ke dalam tumbuhan. Yang kedua ada tudung akar. Tudung akar memiliki fungsi untuk melindungi akar yang menekan ke dalam tanah. Terakhir ada epidermis. Epidermis merupakan kulit terluar dari akar yang nantinya membentuk rambut akar. Di sini terdapat contoh akar tunggang, akar serabut, akar napas, akar gantung, akar tunjang, dan akar pelekat. Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Bagian-bagian batang terdiri dari epidermis. Epidermis yaitu kulit terluar dari batang. Yang kedua ada korteks. Korteks yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengeraskan kulit batang bagian luar. Yang terakhir ada stel. Stel yaitu bagian batang yang terdiri atas berkas pengangkut yaitu xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Adapun fungsi batang sebagai penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut batang dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan dan mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Adapun macam-macam batang. Yang pertama, batang basah, yaitu batang yang bersifat lunak dan berair. Contohnya pohon pisang dan bayam. Yang kedua, batang berkayu, yaitu tumbuhan yang batangnya bersifat lunak, tinggi, dan besar. Contohnya batang pohon jambu, mangga, dan pinus. Yang terakhir, batang rumput, yaitu tumbuhan yang batangnya berruas-ruas dan berongga. Contohnya tumbuhan padi dan rumput-rumputan. Gambar A merupakan batang berkayu, yang B merupakan batang rumput, dan C
merupakan batang basah. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Fungsi daun untuk melakukan pernapasan sebagai tempat pembuatan makanan dan tempat terjadinya penguapan. Sedangkan berdasarkan susunan tulang daun terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, tulang daun menjari. Tulang daun ini berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang kedua, tulang daun menyirip, berbentuk seperti sirip-sirip ikan. Contohnya pada daun jambu dan daun mangga. Yang terakhir ada tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun seperti garis-garis yang sejajar. Selanjutnya, berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai, terbagi menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu pada setiap tangkai daunnya hanya terdapat 1 helai. Contohnya daun mangga, jambu, dan ketela pohon. Yang kedua ada daun majemuk, yaitu pada setiap tangkai daun terdapat beberapa daun. Contohnya daun belimbing dan daun mahoni. Pada gambar A dan B merupakan tipe daun tunggal, sedangkan gambar C dan D merupakan daun majemuk. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga terdiri atas beberapa bagian yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Tangkai bunga berfungsi untuk menghubungkan bunga dan batang. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar terjadi penyerbukan. Selanjutnya benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Setelah mengetahui bagian-bagian bunga, bunga juga memiliki fungsi sebagai perhiasan pada bunga dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu melalui proses penyerbukan. Bunga mengalami penyerbukan yaitu proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Dari proses penyerbukan ini, nantinya akan dihasilkan embrio atau anakan yang berkembang biak menjadi biji atau bakal buah. Adapun macam-macam bunga, yaitu bunga jantan, bunga yang memiliki 1 alat kelamin yaitu benang sari. Yang kedua, bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki 1 alat kelamin yaitu putik. Yang ketiga, bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian lengkap yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Yang terakhir, bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian di antara keempatnya. Bagian tumbuhan yang terakhir ada buah dan biji. Bagian-bagian buah terdiri dari tangkai buah yang berfungsi untuk menghubungkan tangkai buah dan batang. Yang kedua ada kulit buah. Kulit buah merupakan bagian luar buah. Yang ketiga daging buah, bagian isi buah yang biasanya dikonsumsi oleh manusia. Yang terakhir ada biji. Biji biasanya terletak pada bagian tengah buah. Selanjutnya fungsi buah dan biji. Buah berfungsi sebagai pelindung bagian biji dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Sedangkan biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan. Macam-macam buah terbagi menjadi 2, yaitu buah sejati. Buah yang terbentuk dari bakal buah, contohnya buah mangga dan buah semangka. Yang kedua ada buah semu, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya buah jambu mente. Selanjutnya penggolongan biji. Penggolongan biji terbagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil merupakan biji yang berkeping 1, contohnya jagung dan kelapa. Dikotil yaitu biji berkeping 2, contohnya rambutan dan belimbing. Setelah memberikan materi pembelajaran, tahap ketiga yaitu pembentukan kelompok belajar. Di sini pengajar menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Setelah membentuk kelompok belajar, tahap selanjutnya yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Di sini pengajar membimbing kelompok belajar pada saat siswa mengerjakan tugas.
kelima yaitu evaluasi. Setelah siswa mengerjakan tugas kelompoknya, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan tahap terakhir yang harus dilakukan yaitu memberikan penghargaan. Guru atau pengajar mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Di sini guru memberikan apresiasi terhadap siswa-siswa yang telah melakukan pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.